Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, sapaan damai sejahtera hari ini, Senin 31 Mei 2021, akan membawa kita belajar menyambut lawatan Allah dalam hidup kita. Mari kita mengawalinya dengan doa. Bapa, kami mengundang Roh Kudus untuk membuka pemahaman dan kesediaan kami, agar dapat mengenali dan menyambut lawatan Allah dalam hidup kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Sobat Samas, perikop sebelum bacaan kita ini menunjukkan lawatan Allah melalui malaikatnya. Maria mengalami lawatan Allah dengan kehadiran malaikat. Ada dua hal penting yang disampaikan oleh malaikat, yaitu yang pertama, Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Mesias. Yang kedua, Elisabet, sanaknya, juga sedang hamil. Perkataan malaikat ini membangkitkan ikatan perasaan yang kuat dalam diri Maria kepada Elisabet. Dia bersuka cita dan dengan antusias ia mengunjungi Elisabet yang tinggal di luar kota. Sesampainya Maria di rumah Elisabet, ia menyampaikan salam. Tiba-tiba melonjaklah anak dalam rahim Elisabet. Respon sukacita Elisabet ini membuatnya mengalami lawatan Roh Kudus. Ada tiga hal yang menarik yang diungkapkan Elisabet. Yang pertama, pengakuan Elisabet bahwa Maria adalah wanita yang diberkati. Demikian pula anak yang dikandungnya. Dalam ayat 42 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Elisabet berkata, "Engkaulah yang paling diberkati di antara semua wanita. Diberkatilah anak yang akan kau lahirkan itu." Roh Kudus membuat Elisabet memahami bahwa kehamilan Maria adalah karya ajaib Allah. Dia tidak sekadar melihat Maria sebagai sepupunya, namun dia percaya bahwa Maria adalah wanita yang dipilih Allah untuk rencananya yang ajaib. Yang kedua, Elisabet menyebut anak yang dikandung Maria sebagai Tuhan, Kyrios, sebuah pengakuan yang diberikan kepada Mesias. Ayat 43 mencatat perkataan Elisabet, "Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kalimat ini merupakan ungkapan kerendahan hati Elisabet yang disertai rasa syukur, karena sesungguhnya ia merasa tidak layak. Namun mendapat anugerah Tuhan melalui kunjungan itu. Elisabet menaruh hormat kepada Maria, sehingga dia pun bersyukur atas kunjungan itu. Yang ketiga, di ayat ke-44
Bahkan Elisabet tidak malu-malu mengakui bahwa anak yang dikandungannya melonjak kegirangan. Ayat 44 mencatat, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ungkapan sukacita karena lawatan Allah bukanlah sesuatu yang memalukan sehingga perlu disembunyikan. Ketika merespon dengan tulus, maka berkat dari lawatan itu dirasakan oleh Elisabet. Sobat Samas, renungan hari ini mengajak kita untuk membuka diri terhadap lawatan dan karya Allah dalam hidup kita. Seperti sikap Maria dan Elisabet yang menghormati dan menyambut lawatan Allah, demikian pula seharusnya sikap kita. Tanpa keterbukaan dan kesediaan menyambut, maka lawatan itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita renungkan, berapa banyak Allah menyatakan diri dan melawat kita. Jika kita menjawab, jarang sekali, bahkan tidak pernah. Jangan-jangan justru kitalah yang tidak menghormati atau bahkan menolak lawatan Allah tersebut. Atau bisa juga pada awalnya kita membuka diri, namun begitu melihat tantangan atau kesulitan yang menakutkan, maka akhirnya kita menolak. Sobat Samas, jika Allah merencanakan karyanya dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Seperti Maria yang tidak khawatir meski dia belum bersuami. Atau Elisabet yang sudah berusia lanjut dan mandul. Allah pasti mampu menolong kita mengatasi semua rintangan itu. Bagian kita adalah menyambut dengan sukacita dan menjalaninya. Karya itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Mari kita menjalaninya dengan penuh kesungguhan. Maka keberhasilan akan menjadi anugerah yang pasti Dia berikan karena ketaatan kita. Mari kita menyambut lawatan Allah. Kehadirannya dalam hidup kita adalah sebuah kehormatan. Allah punya rencana indah bagi saudara dan saya. Mari kita membuka diri. Biarkan Roh Kudus menjelaskan karyanya. Dan lakukan bagian saudara dengan penuh keyakinan. Rencananya tak pernah gagal. Maka Dia pasti mampu membuat Anda berhasil. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin segera menyambut lawatan Allah. Bangkitkan sukacita kami dan buat kami mengerti karya besar-Mu. Yakinkan bahwa kami mampu melakukan bagian kami agar rencana besar Allah tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.